Dalam pembahasan ini, kita akan menyelami makna hidup weton pahing menurut primbon Jawa. Mengapa jalannya sering terasa berat, tidak biasa, dan penuh liku. Sebelum melangkah lebih jauh, silahkan tuliskan kota asal Anda di kolom komentar sebagai bentuk dukungan dan doa kebersamaan. Semoga yang sedang memiliki hutang dimudahkan hingga segera lunas, yang tengah sakit diberi kesembuhan, yang sedang mencari pekerjaan dipertemukan dengan pekerjaan yang diimpikan, serta semoga hidup kita semua senantiasa diselimuti keberkahan, ketenangan, dan kebahagiaan. Pada kesempatan ini, kita akan membahas secara mendalam perjalanan hidup weton pahing menurut primbon Jawa. Sebuah weton yang dikenal memiliki jalan hidup tidak biasa, penuh ujian, dan sering disalahpahami. Sebelum melanjutkan pembahasan, silahkan tuliskan kota asal Anda di kolom komentar sebagai bentuk dukungan dan silaturahmi. Semoga yang sedang terlilit hutang dimudahkan hingga segera lunas, yang sedang sakit diberi kesembuhan, yang tengah mencari pekerjaan segera mendapatkan pekerjaan yang diimpikan, serta semoga hidup kita semua senantiasa dilimpahi keberkahan, kelapangan rezeki, dan kebahagiaan lahir batin. Dalam primbon Jawa, kelahiran seseorang bukan sekedar perhitungan hari dan pasaran, melainkan penentuan getaran hidup yang akan menyertai langkahnya sejak lahir hingga akhir hayat. Weton pahing dikenal sebagai weton dengan energi paling keras dan tidak stabil. Sejak lahir, pemilik weton ini membawa daya hidup yang kuat, namun sekaligus berat. Hidup mereka jarang mengalir tenang, selalu ada gejolak, perubahan mendadak, dan ujian yang datang lebih cepat dibanding orang lain. Sejak masa kanak-kanak, pemilik weton pahing sering merasakan hidup yang berbeda. Mereka tumbuh dengan kepekaan tinggi, mudah merasakan tekanan di sekitarnya. Banyak yang lahir di keluarga sederhana atau berada dalam situasi rumah tangga yang penuh dinamika. Tanpa disadari, mereka belajar membaca emosi orang dewasa sebelum waktunya. Anak pahing jarang benar-benar merasa menjadi anak-anak. Jiwanya dipaksa matang lebih awal. Primbon Jawa menyebut fase ini sebagai beban awal kelahiran, yaitu kondisi ketika seseorang harus menanggung energi kehidupan yang belum sepenuhnya ia pahami. Akibatnya, pemilik weton pahing sering merasa lelah tanpa sebabnya. Mereka lebih pendiam, lebih banyak mengamati, dan cenderung menyimpan perasaan sendiri. Jika menangis, mereka melakukannya diam-diam. Jika sakit hati, mereka memilih memendam. Di lingkungan keluarga, weton pahing kerap menjadi pihak yang mengalah. Jika terjadi konflik, mereka diminta memahami. Jika ada masalah, mereka yang disuruh kuat. Tanpa disadari, pola ini membentuk karakter tahan banting, namun sekaligus meninggalkan luka batin yang dalam. Banyak pemilik weton pahing tumbuh dengan perasaan kurang dihargai meski telah berusaha berbuat baik. Memasuki usia remaja, energi tidak biasa ini semakin terasa. Mereka sering merasa tidak cocok dengan lingkungan. Keramaian membuat batin sesak. Di saat teman-temannya menikmati masa muda, weton pahing justru bergulat dengan kebingungan jati diri. Ada perasaan terasing, seolah hidup berjalan di jalur berbeda yang tidak dipahami orang lain. Primbon Jawa menyebut bahwa weton pahing memiliki jiwa pengembara batin. Mereka tidak mudah puas dengan jawaban dangkal. Mereka sering bertanya dalam hati tentang makna hidup, keadilan, dan tujuan keberadaan diri. Namun pertanyaan-pertanyaan ini jarang mereka ungkapkan. Mereka menyimpannya dalam diam, membiarkannya tumbuh menjadi beban pikiran.
Dalam urusan rizki dan keberuntungan awal, weton pahing sering merasa tertinggal. Usaha kecil yang dilakukan sejak muda jarang langsung berhasil. Apa yang didapatkan terasa selalu kurang, selalu harus diperjuangkan lebih keras. Disinilah muncul konflik batin pertama, perasaan bahwa hidup tidak adil. Mereka melihat orang lain mendapatkan kemudahan, sementara dirinya harus berjuang 2 kali lipat hanya untuk hasil yang sama. Namun justru dari fase inilah, Primbon mencatat satu hal penting, daya tahan jiwa weton pahing mulai terbentuk. Setiap kesulitan yang dialami meninggalkan bekas, tetapi juga membangun ketangguhan. Mereka belajar tidak bergantung pada siapapun. Mereka belajar bahwa harapan kepada manusia sering berujung kecewa. Perlahan, mereka menjadi pribadi yang kuat dalam kesendirian. Ironisnya, semakin kuat batin mereka, semakin berat pula ujian yang datang, seolah hidup terus menguji batas kesabaran. Banyak pemilik weton pahing yang mulai merasa bahwa hidupnya tidak pernah normal. Saat keadaan mulai tenang, selalu saja kejadian yang mengacaukan segalanya. Rasa aman sulit bertahan lama. Primbon Jawa menegaskan bahwa kondisi ini bukan kebetulan. Weton pahing ditakdirkan melewati fase berat sejak awal karena kelak mereka akan memegang peran penting dalam kehidupan. Bukan selalu sebagai orang besar yang dikenal banyak orang, tetapi sebagai pribadi yang matang, kuat, dan berpengaruh secara batin. Namun pada tahap ini, semua itu belum terlihat. Yang ada hanyalah kelelahan dan pertanyaan tanpa jawaban. Bab ini ditutup dengan satu kenyataan pahit. Hidup pemilik weton pahing sejak awal memang tidak dimaksudkan untuk berjalan biasa. Jalan hidup mereka adalah jalan panjang yang sunyi, penuh belokan tajam, dan menuntut kekuatan hati sejak dini. Dan tanpa mereka sadari, fase berat inilah hanyalah awal dari rangkaian ujian yang akan semakin dalam di bab-bab berikutnya. Ujian yang akan menentukan apakah mereka runtuh atau justru bangkit dengan cara yang tak terduga. Memasuki usia dewasa, pemilik weton pahing mulai menyadari satu kenyataan pahit. Hidupnya benar-benar tidak berjalan normal. Jika masa kecil dan remaja penuh tekanan batin, maka masa dewasa adalah fase di mana ujian itu berubah menjadi kenyataan yang nyata dan menyakitkan. Dalam Primbon Jawa, fase ini disebut sebagai lintasan nasib berliku, yaitu masa ketika seseorang diuji melalui pekerjaan, hubungan, dan harga diri secara bersamaan. Di usia produktif, weton pahing sering terlihat seperti orang yang hampir berhasil. Karier mulai naik, usaha mulai dikenal, kepercayaan mulai tumbuh. Namun anehnya, setiap kali sudah dekat dengan keberhasilan besar, selalu ada kejadian tak terduga yang meruntuhkan segalanya. Entah konflik internal, kesalahan kecil yang berdampak besar, atau ulah orang lain yang menjatuhkan dari belakang. Pola ini terjadi berulang, seakan hidup sengaja tidak memberi kemenangan terlalu cepat. Dalam dunia kerja, weton ahing sering berada di posisi sulit. Mereka dikenal rajin, bertanggung jawab, dan tahan banting, namun jarang mendapat penghargaan setimpal. Ide mereka kerap dipakai orang lain, hasil kerja diakui pihak lain, sementara mereka tetap berada di posisi yang sama. Jika berbicara, mereka dianggap bermasalah. Jika diam, mereka dimanfaatkan. Ini menciptakan dilema batin yang melelahkan. Primbon Jawa menyebut kondisi ini sebagai ujian ketulusan niat. Weton pahing diuji apakah ia bekerja demi pengakuan manusia atau demi nilai hidup yang ia yakini. Namun pada fase ini, ujian terasa sangat tidak adil. Banyak dari mereka pulang kerja dengan hati kosong, merasa tidak dihargai meski telah mengorbankan tenaga dan waktu. Dalam urusan usaha dan rizki, jalan hidup weton pahing pun tidak lurus. Modal terkumpul perlahan, tetapi habis oleh keadaan tak terduga.
Usaha berjalan namun tiba-tiba macet, rizki datang namun segera terserap oleh kebutuhan mendesak, hutang, atau masalah keluarga. Seolah rizki hanya mampir sebentar, tidak pernah benar-benar menetap. Hubungan asmara menjadi medan ujian berikutnya. Weton Pahing mencintai dengan sungguh-sungguh. Mereka rela berkorban, bertahan dalam kondisi sulit, dan menaruh harapan besar pada pasangan. Namun berkali-kali cinta mereka berujung luka, ditinggalkan saat terpuruk, dihianati saat setia, atau tidak dihargai saat berjuang. Luka-luka ini jarang mereka ceritakan, tetapi tertanam dalam-dalam. Primbon mencatat bahwa Weton Pahing sering bertemu pasangan yang datang sebagai ujian, bukan sebagai tujuan akhir. Hubungan yang dijalani seringkali menjadi pelajaran pahit tentang kepercayaan dan ketergantungan. Dari luar mereka tampak kuat, tetapi di dalam, kelelahan emosional menumpuk tanpa tempat berlabuh. Tekanan hidup dewasa ini membuat banyak Weton Pahing mulai mempertanyakan jati diri. Mereka merasa hidupnya seperti berlari di tempat. Usaha besar, hasil kecil, harapan tinggi, kenyataan pahit. Ada fase ketika mereka membandingkan diri dengan orang lain dan merasa tertinggal jauh. Rasa iri muncul, lalu berubah menjadi rasa bersalah karena mempertanyakan takdir. Dalam Primbon Jawa, fase ini disebut ujian rasa cukup. Weton Pahing dipaksa belajar menerima keadaan tanpa kehilangan semangat. Namun belajar menerima bukanlah hal mudah ketika hidup terus menekan dari segala arah. Banyak yang berada di ambang putus asa, meski dari luar masih terlihat tegar. Ironisnya, semakin dewasa, Weton Pahing semakin jarang mengeluh. Mereka belajar menyembunyikan luka di balik senyum. Mereka menjadi tempat orang lain mengadu, tetapi jarang punya tempat untuk bercerita. Kesendirian ini bukan pilihan, melainkan akibat dari terlalu sering dikecewakan. Di akhir bab ini, satu kenyataan mulai terbentuk. Hidup Weton Pahing memang dirancang untuk tidak lurus dan mudah. Jalan berbelok ini bukan kesalahan langkah, melainkan bagian dari skenario besar. Namun pada titik ini, mereka belum mengetahuinya. Yang mereka rasakan hanyalah lelah, kecewa, dan rasa bertanya-tanya, sampai kapan hidup seperti ini? Dan tepat di saat itulah, takdir mulai menyiapkan ujian yang lebih sunyi dan lebih dalam. Bukan lagi soal pekerjaan atau cinta, melainkan soal runtuhnya pegangan hidup itu sendiri. Sebuah kejatuhan besar yang akan mengubah segalanya dan membawa Weton Pahing menuju titik paling gelap dalam hidupnya. Setiap Weton Pahing, tanpa terkecuali, akan tiba pada satu fase hidup yang oleh Primbon Jawa disebut sebagai titik rubuh sejati. Ini bukan sekadar masa sulit biasa, melainkan fase ketika hampir semua yang menjadi pegangan hidup runtuh dalam waktu yang berdekatan. Pada tahap ini, Weton Pahing tidak lagi diuji secara perlahan, tetapi dihantam secara serentak, mental, emosional, dan spiritual. Di fase ini, banyak Weton Pahing kehilangan hal-hal yang selama ini mereka anggap sebagai identitas diri. Pekerjaan yang menjadi sumber kebanggaan bisa hilang secara mendadak. Usaha yang dibangun bertahun-tahun runtuh tanpa ampun. Tabungan menipis, hutang menekan, dan masa depan terasa gelap tanpa arah yang jelas. Yang paling menyakitkan, semua itu sering terjadi bukan karena kemalasan, melainkan karena keadaan yang di luar kendali. Secara bersamaan, hubungan dengan orang-orang terdekat ikut terguncang. Ada yang menjauh tanpa penjelasan, ada yang berubah sikap, bahkan ada yang secara terang-terangan menyalahkan Weton Pahing atas kegagalan yang terjadi. Orang yang dulu berjanji setia justru pergi saat keadaan sulit. Disinilah rasa sepi mencapai puncaknya, merasa dikelilingi manusia tetapi benar-benar sendirian. Primbon Jawa menyebut fase ini sebagai peluruhan pamrih, yaitu proses ketika takdir memaksa seseorang melepaskan seluruh ketergantungan pada dunia.
Bagi weton pahing, proses ini sangat menyakitkan karena mereka adalah tipe yang mencintai dengan tulus dan berjuang dengan sepenuh hati. Kehilangan kepercayaan dari orang lain terasa lebih menyakitkan daripada kehilangan harta. Dalam batin, pergolakan besar terjadi. Banyak weton pahing mulai mempertanyakan nilai dirinya sendiri. Mereka merasa gagal sebagai manusia, gagal sebagai anak, pasangan, atau pencari nafkah. Ada rasa malu yang mendalam, terutama ketika harus berhadapan dengan keluarga atau lingkungan yang dulu menaruh harapan besar. Harga diri runtuh, kepercayaan diri hancur, dan semangat hidup melemah. Pada malam-malam sunyi, pikiran gelap sering datang tanpa diundang. Penyesalan masa lalu bermunculan satu persatu. Seandainya aku memilih jalan lain, seandainya aku terlalu percaya, seandainya aku lebih keras pada diri sendiri. Pertanyaan-pertanyaan ini berputar tanpa jawaban, membuat tidur tidak nyenyak dan hati semakin lelah. Primbon Jawa mencatat bahwa fase ini adalah titik rawan jiwa. Jika weton pahing tidak memiliki pegangan iman, mereka bisa tenggelam dalam keputusasaan. Namun justru disinilah letak ujian terbesar. Apakah mereka akan menyerah sepenuhnya atau bertahan meski tidak tahu harus melangkah kemana? Banyak weton pahing pada fase ini menjadi sangat pendiam. Mereka menarik diri dari pergaulan, bukan karena membenci manusia, tetapi karena lelah dengan kepalsuan dan penghakiman. Senyum menghilang, suara melemah, dan dunia terasa berjalan tanpa mereka. Namun di balik keheningan ini terjadi proses yang sangat penting. Dalam kesendirian yang panjang, weton pahing mulai menghadapi dirinya sendiri tanpa topeng. Mereka mulai jujur pada luka, mengakui rasa marah, kecewa dan takut yang selama ini ditekan. Tangisan yang dulu ditahan akhirnya pecah dalam doa-doa panjang di tengah malam. Doa yang tidak lagi meminta kekayaan atau kesuksesan, melainkan kekuatan untuk bertahan. Primbon Jawa mencatat bahwa momen ini adalah kematian batin lama. Versi diri weton pahing yang bergantung pada pengakuan manusia, pada pujian, dan pada hasil duniawi, perlahan mati. Proses ini menyakitkan, tetapi membersihkan. Mereka mulai memahami bahwa selama ini mereka terlalu berharap pada manusia, terlalu menggantungkan makna hidup pada hal-hal yang fana. Namun ironisnya, dari luar, hidup weton pahing tampak semakin hancur. Tidak ada tanda kebangkitan, tidak ada perubahan positif yang terlihat. Bahkan sebagian orang menganggap mereka sudah selesai, sudah kalah oleh hidup. Inilah ujian kesabaran paling sunyi, bertahan tanpa saksi, berjuang tanpa tepuk tangan. Di penghujung bab ini, ada satu kesadaran besar yang mulai tumbuh dalam diri weton pahing, meski belum sepenuhnya mereka pahami. Saat semua pegangan dunia direnggut, mereka justru mulai merasakan kebebasan yang aneh, bebas dari tuntutan orang lain, bebas dari ambisi yang melelahkan, dan bebas dari rasa harus membuktikan apapun. Tanpa mereka sadari, kehancuran ini bukan akhir, melainkan gerbang perubahan terbesar. Titik jatuh paling dalam ini adalah fondasi dari kebangkitan yang tidak akan datang dengan gemuruh, melainkan dengan ketenangan. Dan tepat setelah fase ini berakhir, hidup weton pahing akan memasuki babak baru, babak di mana keberuntungan mulai datang diam-diam, tanpa janji, tanpa sorotan, namun perlahan mengubah segalanya. Setelah melewati titik jatuh paling dalam, kehidupan weton pahing memasuki fase yang dalam primbon Jawa disebut sebagai masa sepi berkah. Ini adalah periode yang unik dan sering disalahfahami.
Dari luar, hidup tampak biasa saja, bahkan masih terlihat berat. Namun di balik ketenangan yang seolah hambar itu, takdir sebenarnya mulai bergerak perlahan, diam-diam menata ulang jalan hidup mereka. Pada fase ini, weton pahing tidak lagi berjuang dengan cara lama. Ambisi besar yang dulu menggebu mulai meredah. Mereka tidak lagi memaksakan kehendak, tidak lagi mengejar pengakuan manusia. Ada perubahan sikap yang signifikan, lebih sabar, lebih hati-hati, dan lebih menerima keadaan. Inilah tanda awal bahwa batin mereka telah naik satu tingkat. Rezeki mulai datang, namun bukan dalam bentuk ledakan besar. Justru rezeki itu hadir lewat jalan-jalan kecil yang sering diremehkan. Pekerjaan sederhana yang dulu dianggap tidak sepadan, kini justru menjadi pintu stabilitas. Usaha kecil yang dimulai tanpa harapan besar, perlahan tumbuh konsisten. Tidak cepat, tidak mencolok, tetapi cukup untuk membuat hidup kembali bernapas. Primbon Jawa menyebut fase ini sebagai rewangi nasib, yaitu masa ketika aura hidup seseorang mulai bersih kembali setelah lama tertutup luka dan kekecewaan. Orang-orang yang dulu menjauh perlahan mulai melihat weton pahing dengan sudut pandang berbeda. Mereka tidak lagi dipandang sebagai sosok gagal, melainkan pribadi yang matang, tenang, dan dapat dipercaya. Yang menarik, weton pahing pada fase ini justru tidak terlalu peduli pada penilaian tersebut. Ada ketenangan baru dalam diri mereka. Mereka mulai menikmati kesederhanaan, mensyukuri hal-hal kecil yang dulu terlewatkan. Makan sederhana terasa nikmat, tidur terasa lebih nyenyak, dan hati tidak lagi dipenuhi kecemasan berlebihan. Secara batin, hubungan dengan Sang Pencipta mulai terasa lebih dekat. Doa tidak lagi dipenuhi keluhan, melainkan kepasrahan. Weton pahing mulai menyadari bahwa selama ini kehancuran yang mereka alami bukanlah hukuman, melainkan cara Allah Subhanahu wa Ta'ala membersihkan jalan hidup mereka dari arah yang keliru. Di fase ini pula, intuisi weton pahing menjadi semakin tajam. Mereka lebih peka membaca situasi dan karakter manusia. Tidak mudah percaya, namun juga tidak penuh curiga. Mereka belajar menimbang sebelum melangkah, mendengar sebelum bertindak. Kesalahan-kesalahan lama yang dulu sering terulang, kini jarang terjadi. Namun kebangkitan ini tidak selalu berjalan mulus. Ada saat-saat ketika masa lalu kembali menghantui, ketakutan gagal kembali, trauma kehilangan, dan keraguan terhadap diri sendiri sesekali muncul. Bedanya, kini weton pahing tidak lagi tenggelam di dalamnya. Mereka belajar menerima rasa takut tanpa membiarkan menguasai hidup. Primbon Jawa mencatat bahwa fase ini adalah ujian keikhlasan terakhir. Banyak weton pahing yang hampir tergoda kembali ke pola lama ketika peluang besar tiba-tiba muncul. Tawaran menggiurkan, jalan pintas menuju kesuksesan, atau kesempatan yang terlihat mudah sering datang di masa ini. Disinilah takdir menguji, apakah mereka tetap berjalan pelan dengan nilai yang benar atau kembali tergelincir oleh ambisi lama. Bagi weton pahing yang mampu menjaga hati, keberkahan mulai terasa nyata, bukan sekadar uang, tetapi ketenangan hidup. Konflik berkurang, hubungan keluarga membaik, dan hati terasa lebih lapang. Mereka mulai merasakan bahwa hidup tidak lagi memusuhi mereka seperti dulu. Tanpa disadari, mereka juga menjadi tempat bersandar bagi orang lain. Banyak yang datang untuk curhat, meminta saran, atau sekadar mencari ketenangan. Aura kebijaksanaan mulai terpancar, hasil dari luka dan pelajaran panjang yang telah dilewati. Weton pahing yang dulu sering disakiti, kini justru mampu menenangkan. Menjelang akhir fase ini, satu peristiwa penting biasanya terjadi. Bisa berupa pertemuan dengan seseorang yang mengubah arah hidup,
kesempatan kerja yang sesuai dengan nilai diri, atau keputusan besar yang diambil dengan hati yang mantap. Peristiwa ini tampak biasa, namun dampaknya sangat besar bagi masa depan. Primbon Jawa menyebut momen ini sebagai titik balik sunyi, saat takdir benar-benar berpindah arah. Tidak ada sorak-sorai, tidak ada perayaan besar, hanya satu keyakinan dalam hati weton pahing bahwa hidup mereka tidak lagi berjalan di tempat. Namun yang belum mereka sadari, semua ketenangan dan kestabilan ini hanyalah persiapan. Di balik kebangkitan sunyi tersebut, takdir sedang menyiapkan satu kejutan terakhir, sebuah pengungkapan besar tentang jati diri dan tujuan hidup weton pahing yang selama ini tersembunyi. Dan pengungkapan itulah yang akan menjadi inti dari bab 5, babak penentuan yang akan membalik cara pandang weton pahing terhadap seluruh perjalanan hidupnya selama ini. Pada titik inilah, weton pahing mulai menyadari satu hal yang selama ini tersembunyi rapat oleh rasa sakit. Hidup mereka tidak pernah kacau tanpa alasan. Semua kegagalan, kehilangan, dan penundaan yang terasa kejam ternyata bukan rangkaian nasib buruk, melainkan pola yang sengaja dibentuk oleh takdir. Primbon Jawa menyebut fase ini sebagai buka lawang sejati, saat tirai kehidupan disingkap dan kebenaran mulai terlihat jelas. Peristiwa pemicunya sering tampak sederhana, bisa berupa keputusan kecil yang diambil dengan keyakinan penuh, atau sebuah kejadian yang tampak sepele namun mengguncang batin. Namun sejak saat itu, weton pahing merasakan perubahan cara pandang yang drastis. Mereka tidak lagi melihat masa lalu sebagai luka, melainkan sebagai bekal. Rasa marah berubah menjadi pemahaman, dan penyesalan berubah menjadi kebijaksanaan. Disinilah plot twist besar itu terjadi. Weton pahing menyadari bahwa mereka tidak diciptakan untuk hidup biasa. Jalan hidup yang berliku justru membentuk ketahanan batin yang tidak dimiliki banyak orang. Mereka ditempa agar mampu berdiri di situasi sulit, mengambil keputusan di tengah tekanan, dan tetap berpegang pada nilai ketika orang lain memilih menyerah. Primbon Jawa menyebut weton pahing sebagai penjaga keseimbangan nasib. Mereka sering menjadi penampung ujian dalam keluarga atau lingkungannya. Tidak jarang ketika weton pahing lahir, beban hidup keluarga terasa lebih berat. Namun anehnya, setelah mereka dewasa dan menemukan jalannya, kehidupan orang-orang di sekitarnya perlahan ikut membaik. Rezeki mengalir, konflik meredah, dan jalan buntu terbuka satu persatu. Inilah rahasia yang jarang dibicarakan. Penderitaan weton pahing seringkali menjadi penebus bagi lingkungan sekitarnya. Mereka menanggung beban lebih awal agar lingkaran hidup di sekelilingnya tidak runtuh. Maka tak heran jika masa muda mereka penuh luka, sementara kebahagiaan baru terasa ketika usia dan batin telah matang. Pada fase ini pula, keberuntungan besar mulai muncul. Bukan keberuntungan yang meledak-ledak dan mengundang iri, tetapi keberuntungan yang kokoh dan bertahan lama. Pekerjaan yang dijalani terasa lebih bermakna, usaha berkembang dengan stabil, dan keuangan tidak lagi mudah goyah. Yang lebih penting, keberhasilan ini tidak lagi diiringi kecemasan kehilangan seperti dulu. Weton pahing akhirnya memahami bahwa keterlambatan sukses adalah bagian dari perlindungan ilahi. Jika mereka berhasil terlalu cepat, besar kemungkinan hati belum siap dan kehancuran akan datang lebih dahsyat. Maka takdir menunda, mematahkan, dan mengulang hingga jiwa mereka cukup kuat untuk memegang amanah keberkahan. Plot twist terbesar terletak pada satu kesadaran batin. Musuh terbesar weton pahing bukanlah orang lain, melainkan dirinya sendiri di masa lalu. Ketika ego, amarah, dan keinginan pembuktian dilepaskan, jalan hidup justru terbuka lebar. Banyak weton pahing yang baru menemukan puncak kestabilan hidupnya setelah benar-benar ikhlas dengan jalan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan. Di titik ini, hidup weton pahing berubah dari perjuangan menjadi pengabdian. Mereka tidak lagi hanya memikirkan diri sendiri, tetapi juga manfaat bagi orang lain. Nasihat mereka didengar, kehadiran mereka menenangkan, dan langkah mereka membawa pengaruh positif.
Tanpa sadar, mereka menjadi penerang di tempat yang dulu gelap. Primbon Jawa menutup perjalanan ini dengan satu pesan penting. Keberuntungan terbesar weton pahing bukanlah harta, melainkan makna hidup. Mereka adalah jiwa yang ditempa untuk memahami penderitaan, agar mampu menuntun, bukan menguasai. Mereka diciptakan bukan untuk berlomba, melainkan untuk bertahan dan memberi arah. Ketika usia bertambah dan hidup mulai tenang, weton pahing sering menoleh ke belakang dan tersenyum pahit. Semua luka kini terasa masuk akal. Semua air mata memiliki alasan. Dan disitulah mereka menyadari bahwa hidup yang tidak pernah normal justru membawa mereka pada satu hal yang jarang dimiliki manusia, kedamaian yang lahir dari penerimaan dan keimanan. Inilah akhir dari perjalanan panjang weton pahing, bukan akhir yang gemerlap, tetapi akhir yang utuh. Takdir yang dulu terasa gelap, kini menjelma menjadi keberuntungan besar, bukan hanya di dunia, tetapi juga sebagai bekal menuju kehidupan yang lebih kekal. Sebagai penutup, kisah weton pahing mengajarkan kepada kita bahwa hidup yang terasa berat, tidak normal, dan penuh luka bukanlah tanda kebencian takdir. Justru disitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang membentuk jiwa agar lebih kuat, lebih bijak, dan lebih siap menerima amanah kehidupan. Jangan pernah berputus asa ketika jalan terasa sempit, karena bisa jadi itulah jalan terbaik yang sedang disiapkan untuk membawa kita pada keberkahan yang lebih besar. Tetaplah bersabar, berusaha, dan jadikan iman sebagai kompas utama dalam setiap langkah. Semoga setiap ujian yang kita lalui menjadi penggugur dosa dan pengangkat derajat di sisinya. Jika pembahasan ini memberi manfaat dan menyentuh hati Anda, jangan lupa untuk memberikan like dan subscribe agar semakin banyak yang mendapatkan kebaikan. Terima kasih sudah menyimak hingga akhir. Semoga Allah membalas dengan keberkahan yang berlipat. Sampai jumpa di video berikutnya.